Kampanye militer Umayyah ke semenanjung Iberia, pertempuran Guadalete kedua. Membawa pasukan yang berkali-kali lipat melebihi pasukan Torik, Roderick sangat percaya diri akan memenangkan pertempuran dengan mudah. Roderick mendatangi pasukan Torik dengan membawa semua atribut kebesarannya, mahkota yang terbuat dari emas, dan baju kebesaran yang juga dipintal dengan emas. Penguasa Visigoth itu datang dengan duduk di atas singgasananya. 2 ekor bigal menarik singgasana tersebut. Didorong rasa percaya dirinya yang sangat tinggi, Roderick membawa tali temali yang dibawa khusus dengan menggunakan beberapa bigal. Dia akan menangkap pasukan Umayyah, mengikatnya, dan menjadikannya budak. Sedangkan di pihak pasukan Umayyah, Torik bin Ziyad mengatur strategi menyambut datangnya musuh yang kekuatannya berkali-kali lipat. Beberapa dokumentasi sejarah menyebutkan bahwa Torik bin Ziyad hanya memiliki 7.000 personil. Menjelang pertempuran Guadalete, Torik meminta tambahan pasukan kepada Musa bin Nusair. Permintaan tambahan pasukan itu direspon Musa bin Nusair dengan mengirimkan 5.000 personil yang dipimpin oleh Thorif bin Malik. Setelah bantuan dari Tangir datang, Torik mencari lokasi yang strategis untuk pertempuran. Sebuah lembah di sekitar sungai Guadalete yang terdapat gunung pada sisi kanan dan belakangnya. Di garis belakang pertempuran, pada sebuah jalan menuju lembah, Torik menempatkan 1 unit pasukan yang dipimpin oleh Thorif bin Malik. Bulan Juli 711, pada masa Iberia memasuki musim panas, 2 pasukan telah bertemu di tepian Guadalete. Dalam penanggalan kalender Hijriah, masa tersebut adalah bulan Ramadan tahun ke-92. Inilah pertempuran penentuan yang akan menentukan nasib semenanjung Iberia hingga 700 tahun berikutnya. Pertempuran dimulai dengan pertarungan unit kavaleri melawan kavaleri. Pertempuran yang secara teori militer klasik tidak akan mungkin dimenangkan oleh pasukan Umayyah. Sungai Guadalete seketika berubah menjadi merah. Mereka yang tewas dalam pertempuran segera hanyut di bawah aliran sungai. Dari peristiwa bersejarah inilah, sungai Guadalete mendapatkan julukannya Rio de los Muertos, yang artinya sungai darah. Walaupun unggul dalam kuantitas, pasukan Visigoth tidak mampu berbuat banyak dalam pertempuran. Pasukan Visigoth diorganisir oleh Roderick dalam perjalanannya menghadang pasukan Torik. Sebagian besar dari mereka bukanlah prajurit terlatih, tetapi para petani yang selama ini tertekan oleh Roderick. Beberapa sumber sejarah menyebutkan bahwa pertempuran di Guadalete berlangsung hingga 8 hari lamanya. Pada masa awal pertempuran, Roderick langsung memerintahkan pasukannya mengambil inisiatif serangan. Roderick ingin segera mengakhiri pertempuran dengan memanfaatkan keunggulan kuantitas. Tapi kenyataan buruk harus dihadapi penguasa Visigoth. Hari demi hari pertempuran, dia melihat pasukannya menyusut secara cepat. Sedangkan di pihak pasukan Umayyah, mereka bertempur dengan disiplin formasi tempur. Torik bin Ziyad mengorganisir pasukannya dalam unit-unit yang bermanuver secara terencana. Situasi Roderick semakin runyam ketika pasukan sayap kanan yang dipimpin Sigebert meninggalkan medan pertempuran. Perwira tinggi Visigoth itu menyadari bahwa pertempuran tidak mungkin lagi mereka menangkan. Di tengah sengitnya pertempuran, 1 unit kavaleri Umayyah berhasil menemukan celah dan menerobos jantung pertahanan Visigoth. Keberhasilan unit kavaleri ini segera diikuti oleh pasukan infanteri. Visigoth dikejutkan oleh serangan tak terduga di jantung pertahanan. Serangan mendadak di pusat pertahanan itu membuat pasukan Visigoth kehilangan formasi tempur. Menilai situasi pertempuran semakin buruk, Roderick menerima kenyataan bahwa dia harus secepatnya meninggalkan Guadalete. Torik bin Ziyad tidak membiarkan Roderick lolos dari pertempuran. Dengan membawa beberapa personel kavaleri, Torik mengejar Roderick. Dalam waktu singkat, Torik berhasil menyergap rombongan Roderick. Penyergapan itu berlanjut dengan duel 2 pemimpin tertinggi. Roderick mengalami nasib yang sama dengan puluhan ribu pasukannya. Mayatnya hanyut di aliran sungai Guadalete. Dokumentasi sejarah menyebutkan bahwa pasukan Umayyah kehilangan sekitar 3.000 personel di Guadalete. Di pihak pasukan Visigoth, mereka kehilangan sebagian besar personel, para perwira tinggi, bangsawan, dan pemimpin mereka, Roderick.
Pertempuran Guadalete menghabisi sebagian besar sumber daya militer Visigoth. Dengan kemenangan tersebut, penaklukan seluruh semenanjung Iberia telah terbuka lebar.